Pada video kali ini akan dibahas soal pemodelan matematika penyebaran penyakit model SEIQR, di mana soalnya ialah diberikan model penyebaran penyakit sebagai berikut. ds per dt sama dengan mu n dikurang 1 dikurang v beta s I per n dikurang mu s ditambah rho e ditambah tau r. Untuk persamaan yang kedua, dE per dt sama dengan 1 per V beta S I per N dikurang rho ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1 dikali E. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, dI per dt sama dengan gamma E dikurang delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 dikali I. Kemudian untuk persamaan yang keempat, dQ per dt sama dengan theta 1E dikurang theta 2I dikurang eta ditambah epsilon 3 dikali Q. Kemudian persamaan yang terakhir, dr per dt sama dengan delta I ditambah eta Q dikurang mu ditambah tau dikali R. Populasi dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu S yaitu populasi yang rentan, E yaitu populasi yang terpapar tetapi belum terinfeksi, I yaitu populasi yang sudah terinfeksi, Q yaitu populasi yang dikarantina, dan R yaitu populasi yang sudah sembuh. Bentuklah matriks transmisi dan transisi, kemudian carilah matriks next generation dan bilangan reproduksi dasar. Untuk langkah pertama, dari kelima persamaan tadi kita misalkan W sama dengan rho ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1. Untuk X-nya sama dengan delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2. Dan Y sama dengan eta ditambah epsilon 3. Dan untuk Z-nya sama dengan mu ditambah tau. Sehingga diperoleh untuk persamaan 1A, yaitu ds per dt sama dengan mu n dikurang 1 dikurang V dikali BS I per N dikurang mu S ditambah rho E ditambah tau R. Untuk persamaan 2A sama dengan dE per dt sama dengan 1 dikurang V dikali beta S I per N dikurang WE. Nah, untuk persamaan 3A, dI per dt sama dengan gamma E dikurang XI. Dan untuk persamaan 4A, dQ per dt sama dengan theta 1E dikurang theta 2I dikurang YQ. Dan untuk persamaan 5A, dr per dt sama dengan delta I ditambah eta Q dikurang ZR. Selanjutnya akan ditentukan matriks transmisi F dan matriks transisi V. Matriks transmisi menggambarkan jumlah individu yang berpindah dari status rentan S ke status terinfeksi atau I melalui paparan E, dan matriks ini seringkali berbentuk F yang mencakup transmisi penyakit dari kelas infeksi I. Kemudian untuk matriks transisi menggambarkan perpindahan individu dari satu kelas ke kelas lain karena sebagai faktor seperti perkembangan penyakit, pemulihan, atau karantina. Nah, untuk menentukan matriks F dan V pada sistem yang termasuk kelas terinfeksi ialah individu pada kelas terpapar E dan terinfeksi I dan dikarantina Q, sehingga diperoleh matriks U, ET, IT, dan QT. Sehingga diketahui untuk laju yang menambah kelas infeksi atau disimbolkan dengan Pi, dan laju infeksi yang mengurangi kelas terinfeksi disimbolkan dengan Psi. Sehingga kita peroleh untuk matriks Pi-nya yaitu untuk baris pertama 1 dikurang V beta S I per N, karena ini masuk ke kelas E. Kemudian baris keduanya 0 dan baris ketiganya juga 0. Untuk matriks Psi-nya, untuk baris pertamanya WE, baris keduanya min gamma E ditambah XI, baris ketiganya yaitu min theta 1E dikurang theta 2I ditambah gamma Q. Sehingga diperoleh matriks F dan W yang dibentuk melalui matriks Jacobi dari matriks Pi dan matriks Psi terhadap U. Nah, di sini kita turunkan matriks Pi untuk memperoleh matriks F. Nah, untuk baris pertama pada matriks Pi
kita turunkan terhadap E, hasilnya 0, diturunkan terhadap I, hasilnya 1 dikurang V beta S per N, dan diturunkan terhadap Q, hasilnya 0. Untuk baris kedua dan ketiga, hasilnya juga 0. Kemudian untuk memperoleh matriks W, kita turunkan elemen yang terdapat pada matriks Psi. Untuk baris pertama, yaitu WE, kita turunkan terhadap E, hasilnya W, diturunkan terhadap I, hasilnya 0, dan diturunkan terhadap Q, hasilnya 0. Kemudian untuk baris yang kedua, yaitu min gamma E ditambah XI, kita turunkan terhadap E, hasilnya min gamma, diturunkan terhadap I, hasilnya X, dan diturunkan terhadap Q, hasilnya 0. Dan untuk baris yang ketiga, yaitu min theta 1E dikurang theta 2I ditambah gamma Q, kita turunkan terhadap E, hasilnya min theta 1, diturunkan terhadap I, hasilnya min theta 2, dan diturunkan terhadap Q, hasilnya gamma. Kemudian matriks next generation didapat dengan mencari determinan dan adjoin dari matriks W. Determinan dari matriks W yaitu WXY. Adapun untuk adjoin W yaitu kita peroleh matriks 3 kali 3, baris pertama XY 0 0, baris kedua gamma Y, WY dan 0, dan baris ketiga gamma theta 2 ditambah theta 1X, theta 2W dan WX. Sehingga matriks next generation diperoleh dengan rumus K sama dengan F W inverse, di mana W inverse ini adalah 1 per determinan W dikali adjoin W. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk matriks F dikali 1 per WXY dikalikan dengan matriks adjoin W. Sehingga kita peroleh hasilnya, yaitu untuk baris pertama 1 dikurang V beta gamma S per WXN, 1 dikurang V beta S per XN, dan 0. Kemudian untuk baris kedua dan ketiga, elemennya adalah 0. Selanjutnya untuk bilangan reproduksi dasar R0, kita peroleh dari nilai eigen, yaitu rumusnya mutlak K dikurang lambda I sama dengan 0, di mana matriks K kita kurang dengan lambda dan dikalikan dengan matriks identitas, sehingga kita peroleh matriksnya 1 dikurang V beta gamma S per WXN dikurang lambda, 1 dikurang VBS per XN, dan 0. Kemudian untuk baris kedua 0 min lambda 0, dan baris ketiga yaitu 0 0 dan min lambda sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya menggunakan metode Sarrus, sehingga kita peroleh untuk nilai lambda 1 2 nya sama dengan 0 dan lambda 3 nya sama dengan 1 dikurang V B gamma S per WXN, sehingga diperoleh bilangan reproduksi dasarnya yaitu R0 sama dengan 1 dikurang beta gamma X per WXN.